Hai, halo, selamat datang kembali ke kanal YouTube Sorewa. Kali ini kami akan membawa pembahasan yang sedikit beda, agak serius tapi tetap santai. Yap, kami akan mencoba mengulas undang-undang hak cipta Jepang yang lagi heboh jadi obrolan. Konon, undang-undang ini sedang menuai pro dan kontra di negeri Sakura sana. Tidak cuma penggemar dan penikmat Jepangan saja, tapi undang-undang ini disebut membuat para seniman ketar-ketir. Mendengar kabar ini tentu saja banyak pertanyaan yang muncul di pikiran kalian. Lantas, seperti apa perjalanan undang-undang ini? Bagaimanakah nasib perwibuan Indonesia ke depannya? Apakah undang-undang ini hanya berlaku di Jepang atau secara internasional? Simak juga kutipan wawancara kami dengan admin fansub Pedang Kisame. Masih penasaran dengan apa dan bagaimana seluk-beluk undang-undang ini? Cus, kita langsung bahas semua bersama tim Sorewa. Undang-undang hak cipta rencananya akan diberlakukan pada bulan Januari 2021 mendatang. Undang-undang ini mengatur tentang pelarangan pembajakan konten Jepangan seperti anime, manga, novel, dan karya lainnya. Dalam undang-undang tersebut, website, aplikasi, atau orang yang menyebarkan link konten Jepangan ilegal bakal terancam hukuman 5 tahun penjara dan atau denda 5 juta yen atau sekitar hampir 700 juta rupiah. Tak cuma itu saja, orang-orang yang ketahuan mengunduh konten Jepangan ilegal juga bakal terancam hukuman 2 tahun penjara dan atau denda 2 juta yen atau sekitar 280 juta rupiah. Hukum ini mulai jadi perbincangan setelah Ani Radio Plus membagikan via fanpage milik mereka pada awal Agustus kemarin. Namun, jika ditelusuri, pembahasan Undang-Undang Hak Cipta ini sudah mulai berembus sejak bulan Februari 2019 silam. Kala itu, pemerintah Jepang sedang menyusun rencana untuk memperluas cakupan Undang-Undang Hak Cipta mereka. Dalam rencana tersebut, pemerintah berencana menghukum orang yang mengunduh gambar anime, ilustrasi, manga, lalu mengunggahnya ke blog pribadi dan akun media sosial mereka. Bahkan, screenshot atau tangkap layar konten Jepangan juga rencananya akan dilarang. Peraturan tersebut juga membatasi siapapun untuk meng-copy-paste lirik lagu Jepang. Sontak rencana perubahan undang-undang ini mendapatkan protes dari para komikus Jepang. Tidak lain karena mereka khawatir undang-undang itu akan membatasi aktivitas para fans yang nantinya akan berpengaruh pada mereka. Bahkan pihak Asosiasi Kartunis Jepang merilis pernyataan resmi mengatakan, "Kami berharap agar perluasan Undang-Undang Hak Cipta ini tidak menghalangi hak-hak sipil seperti penelitian dan kebebasan berekspresi." Oleh karena itu, mereka memberikan beberapa saran pada anggota parlemen Jepang, antara lain, 1. Hukum hanya bisa dijatuhkan pada pelanggar berulang. 2. Undang-undang hanya memberi hukuman pada pengunggah dan pembagian manga secara ilegal tanpa perubahan konten. Ketiga, hukum hanya bisa menargetkan kasus-kasus di mana keuntungan pemegang hak terpengaruh secara langsung. Lalu pada bulan November 2019, pemerintah mengadakan pertemuan dengan beberapa komikus Jepang, pengacara, ahli hukum, perwakilan organisasi nirlaba yang melindungi hak-hak sipil dan penerbit untuk menyelesaikan perluasan Undang-Undang Hak Cipta ini. Revisian undang-undang tersebut baru disetujui sekitar bulan Juli 2020 kemarin. Revisian tersebut melarang situs-situs yang menyediakan link konten bajakan terhitung mulai 1 Oktober 2020. Sementara hukum bagi penikmat konten bajakan baru berlaku pada bulan Januari 2021. Revisian tersebut masih memperbolehkan pengunduhan beberapa panel manga atau memposting foto di mana manga tidak menjadi fokus utamanya. Selain itu, undang-undang revisian tersebut juga tidak akan menghukum orang yang mengunduh karya turunan seperti doujinshi, karya penggemar, atau parodi. Kabar yang sebenarnya sudah berembus sejak bulan Juni 2020 ini baru jadi perbincangan hangat setelah fanpage Ani Radio Plus mengunggah kabar bahwa Kiss Anime dan Kiss Manga dihapus dari internet untuk selama-lamanya. Ani Radio menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari Undang-Undang Hak Cipta yang sudah diperluas dan direvisi. Undang-Undang Hak Cipta Jepang sedang memburu situs bajakan dari negara lain. Mereka kemudian membahas soal undang-undang tersebut lebih jauh. Lantas, bagaimana dengan nasib perfansupan di Indonesia? Untuk menjawab hal tersebut, kami sudah menghubungi admin fansub Pedang Kisame via DM Instagram. Saat ditanya, mereka memberi jawaban seperti yang tertera di layar ini. Menurut saya pribadi, dunia perbajakan tidak akan abadi, mungkin akan berakhir suatu saat nanti, bisa saja berhenti sewaktu-waktu tergantung peraturan dan penegakan peraturan hukum di mana kemungkinan semua situs bajakan hilang itu ada. Tapi kita lihat saja eksekusi peraturannya. Apakah dengan begini para wibu di Indonesia tidak bisa menikmati konten Jepangan? Jangan khawatir, masih ada secerca harapan kok. Walau tidak sebanyak di situs bajakan, kalian masih bisa mengonsumsi konten Jepangan secara legal lewat kanal YouTube Aniwan atau Muse Asia. Dan khusus untuk audiens Indonesia, Muse Asia juga menyediakan channel Muse Indonesia di mana kamu bisa nonton anime dengan subtitle bahasa Indonesia secara legal.
Selain itu ada juga kanal YouTube Animelog yang merupakan gabungan dari 30 studio Jepang. Kanal tersebut bakal menawarkan lebih dari 3.000 judul anime yang bisa dinikmati secara gratis di YouTube. Jika kalian punya uang lebih, kalian juga bisa langsung berlangganan Amazon Prime Video US, Anime Planet, Anime Plus Asia, Crunchyroll, Hulu, Netflix, dan Viz Media. Nah, itu tadi pembahasan eksklusif dari Sorewa tentang Undang-Undang Hak Cipta Jepang. Konten kali ini kami himpun dari berbagai sumber dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk mengikuti berita Jepangan terbaru, jangan lupa kunjungi website Sorewa di sorewa.net. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan lagi untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.